Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakih Gaus dengan NIM 12240200004 dari kelas KPI 5A. Sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau soal dari UTS Etika Dakwah, yang mana pertanyaan pertama yaitu 1. Jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Dalam bahasa Arab, etika berasal dari kata khuluq yang berarti akhlak atau perilaku. Istilah ini berkaitan dengan karakter atau nilai moral yang membentuk perilaku seseorang. Etika dakwah adalah pedoman perilaku yang mengarahkan pendakwah agar bertindak dengan penuh hikmah, kasih sayang, dan menghormati keberagaman yang ada. Ruang lingkup etika yaitu etika terhadap diri sendiri. Pendakwah harus menjaga integritas, memiliki akhlak yang baik, dan konsisten dalam perilaku yang mencerminkan ajaran Islam. Etika terhadap audiens atau mad'u. Seseorang dai harus menghormati kondisi, pemahaman, dan latar belakang penonton. Etika terhadap materi dakwah. Penyampaian materi dakwah harus berdasarkan dalil yang sahih, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian etika terhadap metode dakwah. Dalam memilih metode dakwah, seorang dai harus mempertimbangkan situasi dan kondisi. Kemudian etika terhadap lingkungan. Dakwah perlu memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan ayat Al-Quran. Pertama, landasan kebijaksanaan atau hikmah. Dalam berdakwah, kebijaksanaan sangat penting agar pesan dapat tersampaikan dengan cara yang baik dan tidak menyinggung. Ayatnya yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan landasan kesabaran dakwah. Membutuhkan kesabaran karena setiap penonton memiliki pemahaman dan reaksi yang berbeda-beda. Pendakwah harus bersabar dalam menghadapi penolakan atau perlawanan. Ayatnya yaitu, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Kemudian landasan kelembutan. Pendakwah harus mengisyaratkan dengan kelembutan dalam menyampaikan ajaran, terutama kepada orang yang belum memahami Islam atau yang menyatakan dengan keras. Kelembutan akan lebih efektif menyentuh hati audiens daripada sikap kasar. Landasan ayatnya yaitu, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu mengisyaratkan keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian landasan kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama dalam berdakwah. Pendakwah harus menyampaikan pesan dengan benar tanpa manipulasi atau tambahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Landasan ayatnya artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Keempat landasan ini menjadi prinsip dasar bagi seorang pendakwah untuk berdakwah dengan sikap yang sesuai dengan tuntunan Islam. Pertanyaan 3. Jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan dan teori etika dakwah adalah konsep yang digunakan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai ajaran Islam. Beberapa pendekatan utama dalam etika dakwah adalah pendekatan hikmah atau kebijaksanaan. Pendakwah harus menyampaikan dakwah dengan bijaksana dan penuh hikmah, yaitu mempertimbangkan cara yang paling baik dan sesuai dengan kondisi audiens. Pendekatan mau'izah hasanah, nasihat yang baik.
yakni pendakwah memberikan nasihat yang baik dengan tuturan kata yang sopan, ramah, dan mengandung nilai moral yang tinggi. Pendekatan mujadalah, dialog atau diskusi, menggunakan dialog atau diskusi sebagai pendekatan dakwah, terutama saat menghadapi audiens yang kritis atau skeptis terhadap Islam. Teori etika dakwah adalah dasar pemikiran yang membimbing bagaimana etika diterapkan dalam kegiatan dakwah. Beberapa teori etika dakwah yang penting meliputi teori etika teologis, teori etika deontologis, teori etika kebajikan, etika keutamaan, teori etika kasih sayang atau rahmatan lil alamin. Soal 4, jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma urf dan jenis-jenis urf. Sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan urf. Norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi landasan bagi individu dalam berperilaku. Jenis-jenis norma meliputi norma agama, norma yang bersumber dari ajaran agama dan menjadi petunjuk bagi pemeluknya dalam menjalani kehidupan, seperti kewajiban beribadah dan menjauhi larangan agama. 2. Norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani dan nilai-nilai moral masyarakat. Kemudian norma kesopanan, itu norma ini didasarkan pada kebiasaan dan adat istiadat setempat yang mengatur perilaku yang diterima oleh masyarakat. Kemudian norma hukum, norma yang ditetapkan oleh negara dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan. Pengertian urf. Urf itu adalah kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ayat Al-Quran sebagai landasan urf, itu artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau baik, serta membuktikanlah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diterima dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian jenis-jenis urf meliputi urf sahih atau kebiasaan yang sah, urf fasid kebiasaan yang rusak, urf am kebiasaan yang umum, dan terakhir urf khas atau kebiasaan yang khas. Soal 5, bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5 saja, jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Akhlak seorang dai dalam Al-Quran sangat penting untuk memastikan dakwah diterima dengan baik dan memberikan pengaruh positif bagi audiens. Berikut adalah 5 akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai berdasarkan Al-Quran, yaitu sabar, bijaksana, lemah lembut, ikhlas, dan terakhir pemaaf. Penampilan seorang dai harus rapi, sopan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Pakaian yang bersih, sederhana, mencerminkan kesederhanaan dan kesungguhan dai dalam berdakwah. Kepribadian seorang dai harus mencerminkan akhlak Islam yang baik, seperti rendah hati, jujur, dan menghormati orang lain. Dai yang memiliki kepribadian positif akan lebih mudah diterima dan menjadi panutan bagi masyarakat. Sekian jawaban dari soal-soal yang saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.